semudah yang Iya, analog ya. dilihat. Iya, analognya Dual dua. analognya ini loh. Dual analognya emang agak sedikit nyusahin. Dan inilah dia game pertama kita. Kita bakal langsung masuk ke Land of Dawn untuk menentukan siapa yang bakal mendapatkan poin pertama di game yang pertama kita antara Siren Esports melawan Onyx Prodigy. Yap, benar sekali, dan tampaknya semuanya sudah bersiaga di area mid lane-nya, dan benar aja kayaknya ini dari Kiminya benar-benar dijaga dua langsung ya. Benar-benar bakal Yang diikutin pertama. terus. Oke, ngebersihin Shot yang kedua. Lagi terus. lagi. Ini flame shot sih emang ngeselin banget ya. Belum masuk bulan puasa loh padahal. Udah main frame shot aja. Oke, dan kita juga Belum udah lihat sahur. pergerakan dari Jehehe. Dia udah potong creep juga ya. Ya, JH Dari lagi atas. berfokus sama bagian top lane dan kali ini udah ada invasi dilakukan oleh tim Wah. Onyx Prodigy langsung ke area Fienbuff begitu saja. Mereka ingin bermain dengan cepat. Keyboy ini bakal dikasih tentunya untuk seorang Klein, dan Klein masih mengamankan red buff, tapi di bottom lane ada sedikit pertikaian. Trust tentunya dengan ejector dengan sangat baiknya Tepat dia sekali melontarkan langsung ke area turret di bottom lane. Iya, sementara itu kayak juga dari seorang Carmilla memanfaatkan ya, walaupun dia tahu mereka belum ambil blue buff-nya, dia juga coba untuk potong minionnya. Dan sekarang ini benar-benar enak banget ya, dari Kiminya udah ada double buff, dia juga masih bisa farming sangat Iya, aman dia ke level area bawah. 4 sebelum dapetin red buff yang dia milikin sendiri. Ini Nah, bakal ini. jadi early Kimi yang benar-benar sesuai dengan Yang mimpi mereka para inginkan ya. marksman sih. Mimpi para Ini marksman. bukan dia inginkan doang, mimpi para marksman Semua ini. orang pengennya seperti ini ya. Semua orang pengennya kayak gini dengan early advantage yang mereka dapatkan. Mereka nyuri jungle, mereka juga dapetin buff dengan aman. Dan Kiminya kali ini udah level 5. Artinya dia Wah, udah punya combo flame shot plus dengan maximum charge. Tapi Ejector lagi dari Trust coba untuk mengincar ke arah J. J ini bakal bener-bener dibonyokin di area bottom lane, sehingga ini bener-bener sulit buat J dapetin item-item yang bisa nge-counter seorang Kimi. Iya, dia dibuat miskin habis-habisan sampai akhirnya ya udah nanti sampai ke mid game ke late dia jadi nggak berasa untuk ke arah Kimi. Tapi tampaknya di sini juga sudah tercicil dari seorang Azer setengah darah terus ya. Tertangkap gitu saja masih dari Needles of Flowers mundur ke belakang. Masih level 5 sama-sama level 5 dari Vans dan juga lainnya. Masih bermain aman sih lebih tepatnya kalau misalkan ngomongin Masih sama masalah aman. rotasi. Maximum charge, boom, belum dapetin jungle. Belum dapetin Jauh. jungle, yes, tapi di arah lagi-lagi kayaknya mereka antara invasi area jungle-nya benar-benar nggak dikasih makan siapapun itu dari tim Siren Esports-nya, dan Kiminya juga benar-benar anteng banget. Jadi istilahnya Kiminya dapat farming, tapi dari sisi Onyx Prodigy entah dari offlaner-nya, mid-nya semuanya juga dapetin gold-nya masing-masing gitu ya. Tapi Nggak kalau kebagi. terlalu lama rugi juga sih untuk lane-nya. Karena kan kalau kita ngomongin Kimi masalah Iya. Kimi utama tuh kayak Kimi tuh tipikal hero yang farming hero. Artinya farming hero adalah dia farming dari kill. Ya, kalau misalkan antara kill, mungkin Kill. turret, objektif lain. Dan kali ini J-nya udah mulai ganggu. Red buff-nya bakal diamankan sama Fan sepertinya. Nggak bakal mau invasi lebih dalam lagi. Flame shot keluar untuk yang pertama. Masih mencharge. Bakal dapetin ke arah Azer saja. Untuk dicicil saja dan masih bisa diamankan oleh Fans. Sementara di top lane, JH bakal bertemu dengan J. Ini dia jawabannya. J-nya pindah ke area top lane. Dan Carmilla dari Hinel akan bermain di area bottom lane. Yes, pindah karena dia tadi benar-benar ngeselin banget ya, jauh headnya berhasil kayak nggak takut kalau misalnya duel jarak dekat gitu, tapi tampaknya juga udah ada pertempuran langsung ditarik aja dengan Divine Judgment-nya, dia harus tertumbangkan. Begitu juga ada The Way of Dragon Caravans, tapi masih bisa selamat tampaknya. Yes, dan sebentar itu bakal ada 1 poin kill tambahan lagi. Kali ini Keyboy bakal tumbang di area mid lane. Hinel, ejector connect, masih ada smart missile, coba untuk bertahan tentunya ngambil spell pump, ditabrak oleh Trust begitu saja masih bisa mundur. Stunnya connect, tapi Hinel hanya mengejek dan play around on bottom lane. Tapi kali ini fansnya coba untuk ngambil objektif Turtle. JH gak bakal punya damage atau kapabilitas untuk mencuri Turtle-nya, dan Turtle bakal diamankan begitu saja. Maximum charge, flame shot, semuanya keluar. Kanan kiri, ayo. Ya, bagus banget sih keputusan dari Siren Esports karena dia udah numbangin dua dari tim Onyx Prodigy, langsung aja cari objektif lainnya apa, dan sementara itu JH benar-benar di zoning out, nggak bisa keluar dari untuk masuk ke area turtle-nya sendiri. Nah, ini yang kita omongin masalah early game. Kalau misalkan Klein-nya nggak dapat, ini malah rugi buat Klein-nya sendiri. Kenapa? Karena fansnya bakal farming. Dan ketika fansnya farming, dia bakal punya kapabilitas lebih untuk nge-engage ke arah Klein. Kenapa? Karena dia nge-dash pasifnya. Ngetes Itu yang betul. ngeselin. Bisa Kimi numbangin tuh- dengan sangat cepat juga Iya, ya. Kimi tuh kalau disamperin malah takut pastinya. Apalagi Takut. kalau kita ngomongin masalah network sama ya. Kimi bukan tipikal hero dengan physical damage yang cukup tinggi. Dia berfokus sama magical. Inilah dia, Ezer bakal tumbang. Fansnya udah punya crossbow of tank. Time June tidak akan menyelamatkan serang Maipan. Yes. Kali ini ada ejector langsung dari Trust. Dapetin 1 poin kill dari Patapon. Maximum charge, masih connect. Tapi
Fans masih punya buff turtle, Klein farming balik. Sementara JH masih di arah top lane. JJ bener-bener kayak ngeselin banget. Ngeselin banget. Minionnya. Benar-benar dipotong terus-terusan sampai akhirnya tadi sempat di zoning out ya dari seorang J, dan turretnya benar-benar kecil parah. Sedangkan tadi di area mid lane semuanya skillnya udah keluar untuk Digi ya, sampai akhirnya Kimi enak banget, easy banget untuk numbangin satu-satu dari tim Siren. Lagi kali ini Ionic Age coba untuk mengusir ke arah Azir, tapi Fans yang baru datang. Fans datang dan ternyata masih charge lewat begitu saja. Kleinnya dapetin buff dengan cukup cepat. Masih ada J juga, Basya Shield Unity Connect, Tortoise Presence-nya keluar. JH terpotong dari segi regennya, tapi masih bisa concentration mundur ke belakang, dan Klein kayaknya nggak bakal bisa ganggu lebih dalam lagi. Ya, yang ngeselin dari Kimi, dia tuh bisa mundur secara perlahan tapi tetap bisa nyumbang damage ke arah musuh-musuhnya. Jadi enak banget gitu. Ketika tadi kayak udah dapetin buff-nya, ya udah kita mundur pelan aja tapi sambil ngasih damage terus, nyicil-nyicil dari tim Siren Esports. Mundur alon-alon ya. Mundur Kalau alon-alon. yang masih UMR mundur alon-alon. J digangguin terus, kali ini Ionic Age lagi. Bakal dipotong dari segi regennya. Revitalize pun dibuka dipaksa daripada seorang JH. Tapi kali ini lihat J-nya bener-bener cutting regen lagi. Ionic Age lagi. Mau cutting minion untuk mendapatkan turret di area top lane sepertinya. Maksimum charge. Oh bukan. Ya, sementara itu kayak J-nya jadi Dragon gak ditarik, Divine Judgment didorong mundur tentunya dengan adanya pergerakan balik. Tentunya masih ada crossbow of tank. Killing Split Connect begitu saja diamankan oleh Fans tanpa tumbang sama sekali. 3 poin kill diamankan, dan Turtle mulai dibuka lagi. Masih mencharge Connect, tapi kali ini belum ada impact yang maksimal. Spraying down lagi. Energy Transformation. JH punya regen yang cukup tinggi, tapi Maipan udah nggak punya time journey-nya lagi. Yes, time journey udah kepake, tapi langsung aja di reset. Turtle-nya ini bagus banget, kayak dia langsung follow up ya, ketahuan kayak objektifnya itu turtle selanjutnya, tapi tampaknya dari sisi Fans langsung aja terjadi cukup parah sekali. Klein masih mencoba untuk komit ke arah Azir, dan arah bottom lane juga ada Jawhead yang berhasil menemukan Carmilla. Itu tipis-tipis lapis 3 sih tetap. Lapis 3. Lapis 3 sih tetap sih. Yang satu Patapon nahan damage ya kan dari flame shot, terus Azir nahan damage dari energy transformation, hanya biar fansnya tetap hidup. Dan kali ini J-nya bakal di-engage banget tentunya sama seorang JH. JH Ionic Edge masih ada concentration, absorb damage juga masih belum keluar. Turtle diamankan oleh Klein, networknya hanya berbeda 1000, tapi masih mencharge keluar begitu saja. Fansnya dalam ancaman, turret di area mid lane sudah tumbang. Sementara itu masih ada burst fireball, coba untuk nge-spam aja dari Patapon, dan fansnya masih belum mau balik karena dia pegang Little Wonder. Yes, masih nggak mau balik karena benar-benar regennya cukup keras sekali. Walaupun ada pertukaran turret ya, bagus juga dari Siren Esports karena di sini turret dari mid, dari sisi midnya Onyx Prodigy itu benar-benar jadi kebuka lebar. Mereka bisa nge-trap dari mana aja, tapi tampaknya bakalan ditukarin lagi di area mid lane-nya, bakalan ada pertempuran. Double stun Way of Dragon masih dari Azir. Time journey-nya Konak Hinel Crow di belakang crossbow yang dapat kejar JH. JH bakal tumbang begitu saja. Keyboy juga bakal dikejar. Masih ada smart missile, Trustnya mencoba untuk bertahan. Masih charge-nya lagi keluar. Ternyata masih ada efek burning. Double kill daripada seorang Patapon di belakang. Fansnya bakal dikejar, tapi Klein benar-benar tidak tersentuh sama sekali. Untouchable sama sekali, dan kali ini mereka bakal coba fokus objektif. Gak bisa. Minionnya gak masuk. Ternyata Maipan pun gak mau untuk masuk ke dalam sana, tapi kali ini buff-nya bakal terancam. Bakalan terancam, dimana darah dari tim Siren Esports benar-benar udah mulai sekarat, tapi berhasil diamanin ya sama seorang Klein. Patapon juga sekarat banget, masih coba untuk ngancurin turret di area mid lane, bahkan nebein dirinya. Dan berhasil. Nggak masalah, ini sangat baik sekali ya, dimana Klein tadi juga permainannya semua skill dari musuh nggak kena sama dia, bener-bener kayak ya itu, Kimi tuh enak banget, perlahan mundur-mundur tapi tetap kena ngasih damage sampai akhirnya dia bisa nyumbangin damage yang cukup besar, dan musuh-musuh nggak berani banget untuk ngedefend di area mid lane. Tapi Keyboy bakal foto ke arah Hinel, Way of Dragon bakal keluar bakal keluar ke arah Hinel dan bakal tumbang dari Keyboy. 1 poin lagi untuk Onyx Prodigy. Sementara itu terasi di bottom lane bakal dikejar, masih Shield Unity Connect, masih di Divine Judgment, keluar gitu saja. Fancy bakal dapetin 1 poin kill unstoppable, 5 tanpa tumbang, 4 assist, karena ada Demon Hunter Sword di sana. Iya, langsung dikerubutin, dimana juga mereka ini tadi replay dari mid lane-nya ya, dimana Klein bener-bener jadi free banget di area, dia udah mundur-mundur perlahan, bener-bener nyicil banget ke arah Hinel dan kawan-kawan, udah dikeluarin juga beberapa. Wah, sakit banget ya, glowing one ya ini. Dia udah punya 1300 damage dengan maksimum charge sekarang Fans, dan artinya kalau kayak gini Fans mau nggak mau antara bikin Athena Shield atau bikin Queen Swing sih, harus itu wajib. Iya, terus dimana kayak J yang tadinya dipilih Baxianya sebagai counternya dari Kimi nggak bisa ikut berperang karena dia selalu di zoning out sama seorang Uranus ya. Kalau dia ninggalin pasti atasnya selalu jebol aja gitu. Ya, karena kita tahu kan Ionic Edge itu juga nge-reduce magical defense. Nah, itu dia tuh.
muter-muter ala disco. Dan sementara network 28.000 sama persis. Ini tinggal inisiasinya dia bakal kayak gimana. Dan lihat langsung flame shot maksimum charge dari Kleino. Hanya setengah darah yang tersisa. Stun connect JH bakal dipaksa untuk mundur. Masih Ionic Edge juga fansnya lebih fokus sama farming. Ada red buff maksimum charge keluar, 2 bar hilang. Hinel bakal lebih memilih untuk mundur sepertinya, tapi dia masih baiting aja di area top lane. Dan gak bakal ada yang berani ngincer ke arah Hinel sih. Gak ada ya. Harusnya. Dan ditambah lagi ini enak banget ya dari seorang Kimi tuh nge-spam dari maksimum charge berkali-kali karena cooldownnya juga dikit banget. Jadi enak banget ngecicilin terus langsung bisa di-engage kalau misalnya ada yang darahnya benar-benar sekarat. Ini thanks to satu cooldown magic shield, dan sementara itu buffnya bakal diambil tentunya sama Kleino. Time Journey keluar maksimum charge dikejar sama Jay. Masih ada Force Poison juga, kali ini bakal masuk ke dalam sana. Stun connect 1. Trustnya bakal dalam ancaman. Monster kill diamankan. Double kill bahkan dari Fans. Mungkin mau lebih, tapi di belakang sana sudah ada JH yang menghadang. Halo JH, muncul ke arah Hinel. Ionic Edge yang connect, tapi ini bakal jadi ancaman untuk JH-nya sendiri. Stunnya connect dan JH gak bakal bisa kemana-mana. Killing spree Lordnya up. Masih ada Winter Truncheon, dan kali ini flame shotnya bakal connect ke arah Azir saja. Tidak ada impact yang maksimal. Keyboy, apakah dia mau loncat ke depan sana? Fansnya masih ada J-nya. Hanya menyisakan revitalize di area Lord. Masih mencari connect. Well, Dragon masuk ke arah Azir, tapi Azirnya masih survive ke depan sana. Dikejar sama Kleino. Shield Unity dari J masih cukup strong juga di depan sana. Sementara Maipan balik lagi, flame shotnya terlambat dan Lord diamankan untuk tim Siren Esports. Yes, ketika udah banyak tumbang dari tim Onyx Prodigy langsung aja fokus ke Lord dan zoning out yang sangat baik sekali dilakukan sama Jay ya, seorang Baxia, sampai akhirnya walaupun dia kecicil tapi dia darahnya cukup segitu-segitu aja gitu dari seorang Baxia. Masalah utamanya juga Azirnya juga udah punya Athena Shield, jadi gak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat. Kalau misalkan dia bikin apa ya, Queen Swing mungkin lebih oke sih. Dengan ada cooldown reduction juga, atau dia mau Shadow Mask dulu di sini karena dia udah bukan Wooden Mask lagi. Dia lebih milih Shadow Mask. Harusnya Shadow Mask. KJ itu paling optimal, dia pakai Shadow Mask. Trust, Smart Missile, coba untuk membersihkan wave saja kali ini. Langsung loncat ke posisi ini dia Jay. Bakal ada satu flame shot di depan sana. Mencoba untuk bertahan dengan Totoy Puissance. Mundur ke arah belakang, masih bisa bertahan dengan Jutsunedu dari Keyboy. Tapi kali ini Lordnya masih bertengger dengan sangat kuat di area bottom lane. Masih mencharge connect ke arah Fans. Sparknya masih bisa bertahan. Masih ada time bomb juga. Oh no, Divine Judgment-nya ternyata sudah digunakan ke arah Keyboy, tapi Keyboy yang masih survive. Kleino benar-benar tidak tersentuh. Mid lane-nya udah mulai diinvasi lagi. Masuk ke inner turret, masih mencharge keluar. Belum ada impact maksimal tentunya, tapi Hinel masih cukup strong di depan sana. Connect dari flame shot 1, tapi masih belum 2 lah. Bakal dibakar depan sana. Way of Dragon-nya keluar, maka dihajar di arah belakang. Fansnya masih punya Aegis di depan sana. Wind of Nature masih digunakan. Hinel bakal tumbang Hinelnya. Tapi kali ini JH dibuka juga dari revitalize-nya Jay, dan kayaknya gak bakal impact lagi dari Onyx Prodigy. Yes, tapi semuanya langsung memilih untuk mundur karena udah minionnya semuanya mengarah ke arah turretnya mereka. Wow, dimana tadi emang permainannya cukup fast sekali ya. Walaupun tadi The Way of Dragon mengenai Fansnya nggak tumbang sama sekali karena follow up damage-nya emang agak jauh banget ya dari seorang Kimi untuk follow up ke arah depan, karena itu banyak banget yang bisa ngincar dia tadi. Ini malah sebenarnya mungkin panik dari Fans ya, karena dia belum di The Way of Dragon, tapi dia udah di Needles of Flowers. Udah langsung kabur ya. Kalau misalkan tadi imunnya pas mungkin bakal oke. Well, Dragon keluar ke arah Azir yang bakal terkena banyak banget flame shot di belakang sana. Masih ada crossbow of tank, tapi kali ini Fansnya masih mencoba untuk bertahan. Berhasil dapetin 2 dari Onyx Prodigy. Jay udah punya immortal juga, kali ini maksimum charge. Benar-benar stabil banget sih sekarang dari tim Siren. Damage dari seorang Kimi tuh jadi nggak begitu berasa banget sama si Jay ya. Benar-benar kayak antara frontlinernya karena udah punya Athena Shield juga nggak begitu berasa sama clan. Jadi emang harus di punya Athena Shield juga nggak begitu berasa sama clan. Jadi emang harus di follow up damage, benar-benar dikasih sisi terlebih dahulu, dan semuanya rata-rata udah pegang Athena Shield. 3 orang dari tim Siren Esports. Jawaban sih. Dan kalau misalkan ngeliat Patapon juga, dia berfokus sama armor. Kenapa? Karena dia ingat ada Trust di sana dengan jauh headnya. Jadi dari tadi kita juga sempat ngeliat Trust loncatnya selalu ke belakang, ke arah Patapon, ke arah Fans. Tapi Fansnya selalu dalam momen dia punya Needles of Flower dan dia langsung crossbow of tank. Jadi susah banget buat nangkap seorang Fans di sini. Apalagi dia udah punya Wind of Nature. Physical damage kayaknya nggak bakal bisa masuk ke arah dia.
nggak bisa masuk. Dan ini dia dari Onyx Prodigy yang benar-benar dibawa jadi ke late, bakalan sedikit kesusahan sih, kebimbangan, karena mereka harus benar-benar pick off satu persatu. Karena kalau misalnya di duelin 5 versus 5, ya tuh kembali lagi semua skillnya keluar untuk satu hero atau dua hero, dan yang dari belakangnya bisa free hit banget ke arah Onyx Prodigy. J-nya juga udah punya kapabilitas buat bertahan. Dia punya immortal juga, dia revitalize-nya belum dibuka. Dan ini yang bakal bikin sulit Klein karena dia harus menumbangkan J-nya terlebih dahulu sebelum dia bisa nge-engage ke arah belakang atau nge-zoning out. Kalau kita ngomongin masalah dari transformation, ya walaupun dia pegang buff tapi ke arah J pun tetap strong sih J-nya. Tetap strong, nggak begitu berasa. Gimana pun kayak Baxis Utility tetap ngeselin. Ya, makanya itulah dia jawaban ya, counter natural dari seorang Kimi. Dan tampaknya dari tim Onyx Prodigy benar-benar harus ngebersihin Pinionnya, benar-benar kasih pressure lagi balik ke arah tim Siren Esports sambil nungguin Lord yang sebenarnya udah dijagain sama tim Siren Esports. 10 detik lagi Lord bakalan muncul, tapi mereka tampaknya udah tahu sih harusnya tim Siren Esports banyak banget udah berjaga di area base-nya Lord. Yes, dan kali ini Lordnya bakal muncul untuk yang ketiga. Lord damage 15 udah di end hand tentunya. Makin strong dengan maksimal damage kalau nggak salah sampai 600. 600. Jadi kalau digebuk sama Lord ya paling bonyok ya kan. Visum kalau kata Pulung mah. Apa? Visum. Visum. Oke, Jay coba untuk berlari-lari ke tengah kota depan sana di River Land of Dawn. Masih charge keluar, masih ditahan sama fansnya juga dari segi Lordnya. Sementara itu, Impact masih terjadi. Keyboy berfokus sama di depan sana. Jay-nya bakal dipukul mundur. Kunedu bakal dikeluarkan. Belum ada Way of Dragon. Reset Lordnya saja. Dipanjat sebenarnya nggak keluar, tapi masih ada Kunedu di cancel gitu saja. Time Jun di area belakang. Keyboy bakal tumbang. Tapi ternyata pecah saja begitu saja daripada seorang Keyboy-nya terciduk dengan adanya Divine Judgment. Tapi Hinal terlalu sakit damage-nya. Kleino dapetin 1 point kill lagi. Langsung coba untuk ambil invasi jungle red buff. Dan kali ini 4 melawan 4 posisinya. Apakah tim Onyx Prodigy mau kontes Lord-nya? Harusnya majuin sih. Darahnya juga dari seorang Patapon dikit. Paling tinggal ya gimana caranya ngeratain dari seorang Azir. Tampaknya Jaya juga bakal langsung Jehenya komit, salah tapi posisi. Kali ini Fansnya terlalu sakit di arah belakang. Fireball keluar lagi. Azir masih terkena reverse time dan bakal tumbang begitu saja. Jehenya masih survive. Sementara itu Klein-nya juga menggunakan masih charge. Tidak ada yang kurang HP sama sekali dari Kleino. Bener-bener sakit banget di sini pergerakan dan rotasi yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Sementara itu Jehenya bakal masang badan di depan sana, tapi Jehe masih terlalu sakit damage-nya. Reverse time, Jay bakal dibakar begitu saja dengan menggunakan Exit Formation, tapi masih ada Sense juga dan bahkan masih ada maksimum charge keluar. Masih bisa mundur perlahan aja dari seorang Jay, walaupun udah mulai benar-benar kerasa kecicilnya, tapi dia masih bisa menyelamatkan save the day karena Lord-nya benar-benar langsung ke reset habis-habisan. Dan Trust lebih berfokus sama laning phase-nya karena dia tahu kalau misalkan didorong sama Hinel terus bakalan rugi, betul. Dan mereka benar-benar harus manfaatin kesempatan, kayak ada yang tadi kan sempat banget Hinelnya tertumbangkan karena dia terlalu depan sampai akhirnya dia ditumbangin sama si seorang Kimi. Jadi Onyx benar-benar harus cari mistake dari tim Siren, memanfaatkan itu karena tadi itu benar-benar kayak J ataupun dari seorang Kajanya juga yang maju di depan, lini depannya Siren Esports benar-benar kayak jadi ngebuang skill-skill dari tim Onyx Prodigy aja. Sedangkan kayak mereka nggak bisa numbangin yang lini belakangnya, masih ada Valir dan juga dari seorang fans yaitu Wen. Yes, dan ini yang harus lebih berhati-hati Azir sih. Dari tadi dia kayak flick out ke depan tapi nggak ada korban Divine Judgment dan yang ditangkap Keyboy gitu loh. Jadi rugi sebenarnya. Rugi banget hitungannya kalau misalkan Keyboy. Mendingan kayak ngambil Maipan sekalian. Bahkan Trust tumbang dari top lane, dikejar begitu saja. Curse of Blood-nya udah nggak ada karena cooldown. Ejector ke arah belakang, Hinel masih bisa survive juga. Gak bakal terkena atau makan damage terlalu banyak. Tapi fokusnya ke Trust. Trust-nya harus defend di area top lane, dibantu sama JH. Artinya kalau udah kelihatan kayak gini Lord-nya bakal coba untuk dikontes terlebih dahulu. Siren langsung melakukan inisiasi dengan cepat. Keyboy udah melihat keadaannya, kalian coba untuk ngambil terlebih dahulu, masih mencet bakal keluar fansnya cukup sekarang juga. Masih coba untuk dihajar sama J di depan sana. Masih mencharge-nya udah cooldown lagi kan. Serem banget ini Hinel langsung coba dari belakang tapi enggak bisa. Ke arah belakang, Keyboy-nya juga ada notice ternyata Patapon menggunakan satu pergerakan dan langsung Divine Judgment ke arah Keyboy. Way of Dragon-nya sudah keluar ke arah belakang tapi dibakar begitu saja dengan ada Reverse Fireball dan Territory. Kali ini bakal ada tumbang double kill dari fansnya juga di area belakang yang sangat-sangat free tanpa tersentuh sama sekali. Kleino bakal dipaksa untuk mundur. Sementara lihat Azirnya zoning out ke depan kan dia tahu dia punya fleeting time. Dia bisa Divine Judgment lagi dan dia walaupun gak punya flicker, dia punya immortal.
Ayo, maju atau enggak? Maju atau enggak? Enggak bisa Dipaksa sih, zoning serem out 3 hero hanya untuk memberikan badan, masang badan biar nggak ada pergerakan dari Flameshot atau maksimum charge untuk mencuri Lord yang kedua. Dan Lord yang kedua bakal diamankan begitu saja untuk Azer. Sementara itu Patapon yang memberikan slow effect karena depan sana. Klein. Oh my god, Klein-nya bakal tumbang. Gak punya flicker karena dia pakainya Flameshot legendary dari Fans. Hinel di top lane bakal free banget untuk ngamanin satu buah objektif inhibitor turret. Yes, di mana ini akhirnya kayaknya udah oke, masih bisa bertahan karena benar-benar aja 3 hero langsung hidup aja dari tim Onyx Prodigy. Tadi benar-benar ketika masuk 2 orang dari seorang Keyboy dan juga Trust ya ke arah pertempuran itu benar-benar enak banget ya, fansnya bisa numbangin frontlinernya, sedangkan dari seorang Clan benar-benar nggak bisa masuk ke area belakangnya karena dia benar-benar jauh banget kan. Terus dia mau coba numbangin Jay dan juga kawan-kawannya dari sisi frontline dari tim Siren Esport, tapi juga nggak berasa banget damage-nya. Dan sekarang Lordnya bakalan ada di arah atas, mid lane-nya bakalan coba benar-benar dihancurin sampai Ini akhirnya aman sih harusnya karena dia juga udah punya Malefic Roar. Sementara kalau misalkan melihat dari JH, stunnya connect, Flameshot connect, Baxi Shield tidak begitu karena terus ternyata tapi kali ini kita bakal melihat langsung ada crossbow of tank surprise tentunya dengan ada Winter Trencher masih bisa di belakang, disamakan, masih bisa di defend begitu saja, tapi enggak. Objektif gameplay dari Siren Esport ini saya mau nyoba di rank. Kalau misalkan partinya 5 nyoba di rank nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, tapi kami sempat kemarin nyoba kalau misalkan pakai Retribution Grangernya terus pakai emblem jungle yang talentnya misalkan plus 50 gold dengan Retribution, kayaknya itu juga cepet sih. Jadi nggak perlu kill, dia fokus farming gitu. Farming, full Iya, farming ini ya. bener-bener untuk farmer. Berarti permainannya bakal pasif, tapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk bermain ke area jungle. Karena apa? Karena mereka punya Retribution. Iya, punya Retribution untuk dapetin gitu ya, tapi tampaknya lebih milih flicker ya, nggak mau ketangkep. Iya, nggak mau ketangkep sih. Berarti kalian bakal bermain aman. Hati-hati itu, sakit itu seriusan deh. Itu bad impact-nya sakit banget. Tadi aja udah kena beberapa hit juga ya ke arah Tamusnya atau siapa ya tadi ya, sempat kecicil tapi tampaknya dari Ejector Jay. lagi dari Trust, kayaknya Jay akan bertemu dengan Dejavu yang sama. Dejavu yang sama, beda hero aja. Beda hero aja. Ejector lagi tapi masih bisa selamat. Sedangkan ini dia dari tim Siren ngamanin blue buff-nya, tampaknya cukup aman. Walaupun rednya diinvasi. Iya, ini memang kayaknya jadi ini ya, jadi tradisi dari Siren Esports ya. Tercuri buff-nya terlebih dahulu. Tercuri buff-nya terlebih dahulu, tapi tampaknya first blood lagi sama seperti game yang pertama. Trust lagi dan lagi berhasil mendapatkan first blood di area offlaner-nya, tentunya melawan lawan yang sama. Lawan yang sama, hanya beda hero aja. Wow. Oke, dan sekarang pergerakannya benar-benar 3 orang sekaligus loh. Ini benar-benar dimanjain banget sih bisa dibilang dari seorang Cecilion ya. Jadi support sih. Jadi kayak damage-nya berbarengan aja mereka bertiga ya. Ya tapi tetap aja. Mau support mau gimana juga dia tetap sakit, ngeselin damage-nya. Oke, dan di arah bawah juga hanya ada dari seorang Tamus coba cutting minionnya juga biar dia juga bisa coba nyuri-nyuri jungle-nya mungkin. Keluar belum ada impact. Tipis banget karena Maipan damage tertinggi tadi hampir connect. Hampir connect, betul sekali. Dan sekarang kita juga bisa lihat mereka sama-sama coba bersembunyi, ngecek terlebih dahulu ngamanin area base-nya dan tipis banget. Trustnya masih mengamankan satu buah gold buff di area top lane. Sementara Azer harus dipukul mundur karena kayaknya terlalu riskan banget kalau seandainya dia masih stay di line. Jay belum dapetin level 4, sementara JH-nya udah dapetin level 4, artinya dia udah punya Inferno. Dia bakal bisa nge-burning effect dengan sangat sakit lagi. Dan Keyboy kali ini masih belum mendapatkan arrow yang optimalnya. Karena Fans kalau misalkan dia kena arrow, dia masih punya Needles of Flowers, dia bakal bisa escape dengan cepat. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya itu udah keluar nih Needle of Flower-nya. Jadi istilahnya dari Onyx sendiri juga dapat info ya. Nah dari fansnya sendiri bisa langsung dicoba di-engage kalau misalnya Needles of Flower-nya udah keluar gitu. Dan dari seorang Clan mencoba untuk mendapatkan fans tapi belum mengenai tepat sasaran sama sekali. Kembali kayaknya farming lagi atau mencoba untuk ngarah ke arah bawah di mana Jay berada. Effect-nya keluar dari Inferno, JH bakal mengejar karena Jay arrow-nya nggak connect dari Keyboy. Tapi kayaknya masih mau invasi kah? Enggak. Oke, tapi tampaknya mereka udah memperkirakan juga dari red buff-nya muncul dan sampai sekarang akhirnya masih diamanin sama tim Onyx. Bener banget, Klein seperti pada game yang pertama masih bermain dengan super agresif. Dia bener-bener ngamanin buff 2 kali, bahkan ini lebih parah dari game yang pertama tadi. Dan dengan menggunakan Granger, artinya dia bakal coba bermain lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dia punya burst damage yang cukup tinggi di early game.
Rhapsody-nya bisa di-spam juga, dan jangan lupakan Dead Sonata. Oh, Dead Sonata ya, yang Iya, bisa langsung nge-finish. 3 kelemahan lelaki. 3 kelemahan Iya, lelaki. Harta, Clara, Dead Sonata, tapi kali ini ada yang sendirian. Trust itu saja langsung disangin Cloud. Masih ada Bitface di belakang dan ternyata Trustnya bakal tumbang. Masih ada pergerakan dari Hinel untuk escape juga. Arrow-nya bakal keluar dan diselamatkan oleh Patapon. Combo bucin ternyata. Masih ada Sanguin Cloud ke arah belakang. Claim mencoba untuk bertahan. Hinelnya keluar tapi bakal tumbang langsung dengan instan. Anjay, tiba-tiba hilang. Oh, ternyata diselamatin ya tadi ya sama dia, Patapon. Moonlight Gila. Waltz. Aduh, emang ngeselin banget udah sekarat, tapi tampaknya setidaknya Onyx mendapatkan turtle-nya dan sekarang langsung di zoning out biar coba bisa ngecicil turret di arah atasnya. Combo bucin ya. Oh, 45 ngeselin detik banget doang lagi. Itu emang buat nyelamatin Carmilla sih lebih tepatnya. Karena kan Carmilla bakal lebih ke arah initiator. Yes, inisiatornya ya, dan kita juga bisa lihat oh, akhirnya hampir sedikit lagi loh padahal dari seorang Hinel. Langsung dan begitu saja digendong ya kan. Combo digendong. bucin luar biasa bucin. Tapi emang kaget sih tiba-tiba ternyata Dor kena kan satu pergerakan peluru dari Kleno dan itu langsung tumbang Hinelnya. Absorb-nya udah hilang jadinya. Yes, absorb-nya hilang, tapi turret di arah atas juga berhasil didapatkan sama tim Onyx Prodigy. Dan sekarang benar-benar dari tim Onyx tuh mencari momen ya, kayak Selenanya stay di area bus, mencoba untuk dapetin dengan Abyssal Arrow-nya ke arah tim Siren. Oh, Vans mengenai dan langsung aja tercicil. Hampir sedikit lagi, masih bisa mundur dan diselamatkan. Itu dari soft flower-nya sih pas, tapi damage-nya dari flame shot dari Dead Sonata masuk juga, makanya langsung di cover dengan cepat. Tapi J di area bottom lane dia bakal cutting minion dengan cepat juga. JH bakal langsung ke arah Vans-nya coba untuk bertahan, masih bisa dodge tentunya, triple stun dari Azer, tapi nggak bakal bisa melakukan apa-apa lagi. Flickernya cukup salah dan trapnya masih ada, tapi masih punya Shunpo untuk dapetin absorb damage. 3 buff diambil ternyata di area jungle bottom lane milik Siren nih. Red buff-nya benar-benar diinvasi habis-habisan. Dia tahu kapan munculnya dari tim Onyx ya. Benar-benar diperhitungkan banget, dan sekarang dari arah atasnya Hinelnya juga harus tertumbangkan oleh Trust. Dan mid lane bakalan coba di zoning out, benar-benar coba ngecicil turretnya, tapi minionnya juga udah habis. Oh, blue buff-nya kali ini bakalan jadi incaran untuk tim Onyx Prodigy, dan yes, sekarang dari hasilnya nggak punya blue buff. Iya, dari fansnya juga nggak punya blue buff, ya kan, arrow-nya connect, Azernya benar-benar kesulitan untuk melakukan inisiasi karena dia choose sendirian. Otomatis dia bakal ketahuan dari segi posisinya. Maipan bakal loncat begitu saja, Tanjumi pop out defensive. Kali ini turret bakal diamankan dengan tanpa adanya kontes. Yes, nggak ada gangguan. Ketika semuanya fokus sama anggota lainnya dari tim Onyx, dari seorang clan hanya fokus ke arah turretnya aja. Dan sampai sekarang akhirnya benar-benar ngeganggu banget sih pergerakan dari Kiboy ini. Dia ngamanin bas satu persatu, ngecek juga dengan Abyssal Arrow-nya, dan bisa coba nge-engage war-nya ini sendiri ke arah tim Siren Esports. Ya, dan ini benar-benar snowballing yang gila banget sih dari tim Onyx Prodigy. Mereka benar-benar udah owning banget dari segi landing phase, dan bahkan kali ini Trustnya bakal tumbang sendirian. Needles of Flowers melakukan eksekusi dengan sangat cepat dari fans. Bottom lane J-nya bakal dikejar, concentration. Masih bisa survive kah ya? Yes, masih bisa. Dan juga itu tadi kayak pertukaran yang kurang cukup kuat, karena 4 orang sekaligus hanya untuk numbangin Trust. Terus sekarang dari arah bawahnya udah kehilangan turret, dan tampaknya dari seorang J langsung aja di commit lagi-lagi. Sakit banget sih itu. Sakit banget, dan coba ini sih bakalan cepet sih. Regennya nggak nahan sih lebih tepatnya. Dan kalau misalkan kita ngomongin masalah regen ya NOD jawabannya. Kiboy dengan Selena cepet sih harusnya. Cepet ya harusnya, dan dia udah langsung punya Calamity kan tadi, misalnya udah jadi. Dan kalau misalkan item keduanya NOD, ini bakal jadi ancaman banget buat Siren Esports. Absorb-nya dari combo bucin bakal hilang, terus juga regennya J nggak bakal semaksimal itu. Nah, sekarang mereka juga gimana caranya selalu dapetin timing ke arah buff-nya, benar-benar invasi. Nah, sekarang mereka tahu juga buff-nya ada, tapi sementara itu Azer juga udah tercicil parah, darahnya sekarat. Hinel dari sisi atas coba untuk ngebungkam dari tim Onyx, tapi darahnya sekarat. Lagi. Sedikit lagi. Terus mainan petasan terus ya. Main petasan, tapi di sini objektif juga terlaksana sangat baik ya. Sementara ngebersihin mid-nya, atasnya juga udah masuk minion ya. Gila sih, snowball dari tim Onyx Prodigy lebih jelas banget, dan mereka lebih rapi di game yang kedua kali ini. Lebih disiplin, lebih tepatnya kalau misalkan melihat dari Fans juga dia kesulitan karena buff-nya dikasih lagi sama seorang Play, dan Dead Sonata ke tembok. Itu dia yang saya suka ya. Yang ada suka ya, siap deh. Karena kalau misalkan aku main Gregor pasti selalu kayak gitu, nempel tembok, terus jadi ngerolnya di tembok lebih cepat Dead Sonatanya. Oh, jadi tetap scroll langsung ya? Iya, langsung bisa ngeroll langsung. Jadi bisa dibilang kayak triple Dead Sonatanya bener-bener langsung cepat, dan slow effect-nya bakal masuk tiga-tiganya dengan sangat instan. Jadi nggak bakal bisa ada yang escape gitu aja. Sakit sih. Sakit, cuman ya kembali lagi ini kayak
hero-heronya nggak bisa dapetin buff ya dari tim Siren, tapi tampaknya udah satu orang Azir terkena Abyssal Arrow tapi nggak begitu berasa. Bom Sengon Claw nggak kena begitu saja, tapi masih coba untuk deflect Arrow lewat Rose Gold Meteor dari JH. Makin strong lagi dengan magical damage yang artinya combo bucin nggak bakal bisa bekerja di depan JH. Oh, tampaknya juga langsung aja dibuka. Ada Azir yang berhasil mencoba untuk mendapatkan Maipan. Ada peperangan dua sekaligus arahnya, tapi tampaknya nggak ada yang tertumbangkan. Udah di belakang JH datang tadi dengan Inferno. Kali ini bakal dalam ancaman. Aegis pop out, Patapon mencoba untuk bertahan. J-nya masih punya absorb juga. JH bakal terkena crossbow of tank. Kali ini Klein No-O juga bakal tumbang di depan sana. Double kill, triple kill. Bahkan mungkin kagak triple kill yang gak jadi double kill, malah diamankan begitu saja sama fans. Yes, dan dari tim Onyx Prodigy kehilangan langsung 3 orang sekaligus, tapi masih bisa menyelamatkan area turret-turretnya sih ini. Karena masih ada Selena juga, dari seorang Fast nggak bisa masuk area mid lane-nya. Oh, tadi cepat banget ya. Fastnya dengan darah yang sedikit lagi, dia langsung crossbow of tank. Benar-benar nggak bisa didapetin sama sekali sama tim Onyx Prodigy, sampai akhirnya dia terlalu free hit. Oh. Dan juga di area bawah, Hinel lagi-lagi langsung ditabrak begitu saja Smart Missile last hit dan gak ada ejector, cukup untuk menumbangkan Hinel di area bottom lane karena mungkin positioningnya terlalu dalam. Mungkin Hinel kayak pengen nge-push bottom lane gak sih, tapi kayak pinginnya gitu. dengan tidak adanya map awareness, jadi kayak gak ada informasi juga sih lebih tepatnya. Dia harusnya sadar gitu kan, ada yang menjaga dari seorang Jauhead-nya, tapi sayangnya ya kembali lagi kalau di 1 versus 1-in Jauhead sama Hinel ya jauh sih susah kan, itu nggak ada kayak tipikal damage. initiator soalnya. Iya, inisiatornya aja yang bisa masuk ke dalam kan, dia juga bisa diselamatin sama seorang Patapon, tapi kembali lagi kalau dia 1 versus 1 ya susah kan. Tampaknya kembali ngamanin area bush-nya, mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ya dari tim Onyx biar dia bisa engage war ke arah tim Siren Esport. Iya, dan kalau misalkan dari Arrow lewat gitu, wih tipis banget sama fans. Hampir kena hidungnya kali itu. kena hidungnya, gatel doang bersin. Makanya Hinel terkena Death Sonata, masih cukup strong di depan sana, setengah darah saja, tapi apakah bakal jadi bait karena Azernya udah punya Athena Shield. Dan kalau misalkan Azer yang maju, kayaknya nggak bakal ada yang mau mukil dari Onyx Prodigy karena darahnya masih penuh banget. Yes, Azernya benar-benar kayak tadi aja kena beberapa hit dari Abyssal Arrow, itu nggak begitu berasa. Dan sekarang Lord juga udah muncul. Mereka benar-benar coba ngamanin, mencoba untuk memancing tim Siren Esport yang memulai. Bahkan alarm bomnya tuh dikeluarin buat nyicil seorang Azer. Dan Azer berasa banget, sakit banget itu dari Klein ke arah seorang Chow. Sakit banget. Death Sonata keluar, boom, kena fans 3 bar, hilang flame shot. Keluar aja semuanya. Keluar semuanya. Udah kecicil, mereka harus dikasih mundur aja tim Siren. Tapi di sini ada Kiboy. Sakit banget, langsung dipaksa untuk mundur dan langsung ditumbangkan begitu saja dengan instan. Tapi kali ini fansnya bakal datang. Masih ada Winter Tension, langsung keluar begitu saja dan langsung mega kill diamankan. Jay masih punya regen yang cukup tinggi. Klein No-O udah mulai ketahuan. Langsung ditendang begitu saja. Way of Dragon, tapi kali ini masih ada time shooting di arah bawah. Dan Azir masih mencoba untuk bertahan. Jay-nya masih punya regen dan Trustnya loncat. Tapi kali dalam ancaman, crossbow of tank loncat ke arah belakang. Unstoppable diamankan. Jay bakal tumbang, double kill begitu saja. Klein No-O juga dalam ancaman, triple kill for fans. Dan mungkin bakal Maniac Maipan bye-bye. Wipe out untuk Onyx Prodigy. Dan bakal menumbangkan semuanya karena depan sana. Lordnya memang diamankan untuk Onyx Prodigy. Tapi tim Pike-nya bener-bener milik Siren Esports. Yes, ketika semuanya terpikat satu persatu, Lordnya juga ada di arah atas. Bakalan coba di... cegat ya sama seorang Cecilian, tapi ini bisa langsung komit ke arah mid lane-nya. Gila sih, cepet banget sih mereka. Ini efek dari Wen-Wen sih. Gila sih ini Wen-Wennya. Makanya crossbow of tank emang ngeselin banget karena dia nggak bakal bisa dihentikan dengan instan, apalagi dengan apapun. Fansnya masih coba untuk memberikan minion di area mid lane dengan turret sebagai bonusnya, dan mereka berhasil mendapatkan 1 inhibitor turret. Sementara Hinel dan juga Patapon berhasil mengamankan 1-2 Lord di area top lane. Yes, dimana mereka benar-benar harus bisa coba ngincerin dari seorang fans ya. Tadi tuh karena Kiboynya udah tumbang duluan ya di area bawah, walaupun kayak ada pertukaran kill, tapi fansnya jadi terlalu gampang banget untuk masuk ke area depan. Gak ada yang bisa culik dari seorang fans sampai akhirnya ya itu dia dapetin money ya. Kiboynya berfokus sama damage, dia bukan sama NOD. Makanya tadi pas ketika dia nangkap fans ataupun Patapon, dia nggak ada efek regen cut-nya, dan efek regen cut-nya di Maipan. Di Maipan ya? Iya. Kalau Maipan nggak kena, masalahnya kalau misalkan kita ngomongin spammer, itu lebih nge-spam Selena sih daripada dia, daripada alarm bomnya si Digi ini sendiri. Makanya. Ya. Dan efeknya juga lebih mengerikan Kiboy sebenarnya, karena kan Kiboy bisa melee dan juga bisa range. Udah ngasih cut regen, terus dia juga bisa ngasih stun itu ya, kalau misalnya kena Abyssal Arrow-nya dari seorang Kiboy. Oke sih, 2 NOD lebih bagus, lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah J yang makin lama makin strong juga PR juga sih. PR juga. Oleh karena selalu diamankan sama Kiboy, dia bakal lebih fokus sama damage-nya.
bonusnya juga bakal makin lebih tinggi lagi. Van sudah punya Athena Shield, jadi kalau ngomongin masalah NOD ya nggak bakal terlalu sakit-sakit banget lah impactnya. Tapi arrow-nya itu dia, arrow-nya yang connect bakal cukup sakit, 200 doang ternyata. Connect tapi masih cukup aman juga di area turret, jadi nggak bisa inisiasi war dan Sanguine Claw sakit banget karena Keyboy langsung hilang setengah darah dengan satu bad impact. Oh my god, patah pon. Serem banget sih ini dari seorang Cecilianya juga, benar-benar bisa kalau dia free hit aja tuh kacau sih formasi dari tim Onyx Prodigy. Kalau Makanya. mereka deket-deketan. Tapi kalau Sanguine Claw-nya kena 3, bayangin gak sih itu bad impact-nya sesakit apa? Udah Sanguine Claw, dempet semuanya 3 langsung kena bad impact. Yes, tapi di arah bawah. fokus banget sama bottom lane-nya. Dan kali ini Way of Dragon bakal keluar begitu saja. Flick out-nya nggak berguna dari JH. JH bakal tumbang kah? Inferno sudah keluar. Masih ada absorb damage dari sebuah Rose Gold Meteor. Tapi JH coba untuk bertahan. Cross Bow of Tank nggak bakal ada impact-nya. Dan masih ada cooldown 30 detik dari Fans. Harus mundur terlebih dahulu. Maka bakal di-cut Trust. Oh, nggak dapetin Hinel ternyata. Nggak terlalu bisa. jauh. Dan mid lane-nya ada Flame Shot. Clay lebih berfokus sama mid lane turret inner-nya. Dan kali ini masih bisa diamankan kah untuk inhibitor? Ya karena tadi di arah atasnya benar-benar minionnya jauh banget. Mau coba dapetin Hinel kayak 1 versus 4 tapi Hinelnya benar-benar aman banget. Kayak nggak ada objektif lain tapi mereka dapetin mid lane-nya dan sekarang mereka harus tarik ulur terlebih dahulu sih dari tim Onyx Prodigy. Ya, fansnya datang, Arrow keluar, ke arah Azer connect tapi kali ini trapnya juga muncul. Apakah mau datang nggak sih? Bahaya kalau misalkan tiba-tiba Keyboy berenang langsung di Way of Dragon, itu kan gak lucu ya. Berenang di the Way of Niat Dragon garotnya langsung aja. bolak-balik ya kan, tiba-tiba dak. Kena Langsung Way of Dragon tumbang dari malah. Azer, itu bete sih, serius. Oh, dan benar-benar aja swingnya langsung ke arah tim masih dipegang sama Onyx ya. Ya, beda 5K. Oh, beda 5K. Dan tapi ini kalau bisa dibilang kalau misalnya semuanya langsung ngumpul barengan dari tim Onyx bakalan berbahaya banget. Jay, Waduh, sakit banget dari Keyboy karena J-nya bakal kepotong dari segi regennya dan dia butuh pasif lebih banyak lagi daripada ini. Sementara jungle-nya udah mulai diambil semuanya. Menit 15 in sekali ini masih menunggu fans moment karena fansnya benar-benar belum tumbang sama sekali. Clay-nya tumbang 2 kali dan ini kalau seandainya Clay tumbang ketiga kalinya, ini bakal bahaya banget karena team fight-nya bakal dimiliki sama tim Siren Esports. Yes, benar-benar kayak nggak terpatahkan sama sekali dan mereka harus berhati-hati sih. Sementara mereka bakalan coba engage ke arah Lord, tapi ini langsung aja masuk tampaknya dari seorang Azer. Belakang Azer bakal tumbang dan sebentar itu J-nya bakal dikejar begitu saja. J masih punya time kiri di arah belakang. Clay dapetin satu ke arah J. Patah pun stun. Oh, ejector dari Trust bakal dapetin satu. Cecilianya bakal tumbang di area belakang Fansnya bakal dapetin satu crossbow tank tapi ternyata tidak sempat. Legendary diamankan dan double kill untuk Keyboy. Wipe out balik untuk Onyx Prodigy. Game 3 Israel sepertinya karena Meganis berada di depan sana dan langsung keluar stiker Udil padahal Udilnya di MPL. Oke, dan langsung aja di end game sangat fast karena tadi baik sekali bisa ngincar seorang fans dan ini dia kemenangan untuk tim Onyx Prodigy. Memaksa tim Siren untuk game ketiga. Benar banget. Itu lawan satu gitu. Iya, agak dia kayak bisanya pick off fight. Last gitu Insanity-nya ngaruh banget sih untuk makanya dia emang punya nuke damage yang tinggi, tapi kan nungguin level 4. Tapi ketika dari awalnya dia ke engage sama yang modelan kayak Tamus gini, dan Tamusnya farming lebih banyak daripada export, ya artinya Tamusnya bakal lebih owning. Lebih goldnya lebih banyak juga dan sampai akhirnya dari export nggak bisa nahanin ya, tapi ditemuin. Apakah nanti bakal ada pertukaran landing phase lagi karena Siren udah kehilangan first blood-nya 3 kali dari awal. Ya, tapi ini kan kembali lagi ini bisa jadi keuntungannya. Ini bisa jadi untuk keuntungan buat Hinel. Karena kenapa? Karena Hinelnya udah ketemu dari awal sama JHH. Udah ketemu awal ya sama seorang exportnya yang dimana kalau menurut KB tadi bilang kan export itu emang agak kesusahan ya untuk melawan Tamus. Oke, dan kali ini bener aja masih ngamanin. Tapi apakah dari tim Onyx bakalan coba ke arah buffnya? Buffnya tim Siren enggak ya? Kayak mereka mainnya ngambilin Little Wanderer. Mereka main hyper carry juga, jadi terlalu riskan banget kalau misalkan mereka ngambil kayak gitu. Karena mungkin ini polanya yang tadi Siren sempat kebalik. Siren lebih berfokus sama blue buff-nya terlebih dahulu. Mereka melupakan kalau red buff itu untuk marksman atau hyper carry itu lebih penting. Penting banget ya. Dan bener aja first blood didapetin sama seorang Tamus ya, Hinel melawan export yang agak kesusahan dari seorang export. Iya, itu dia. Itu kayak rumus basic banget dari textbook ya. Kalau misalkan Tamus ditemuin sama export ya beginilah hasilnya gitu. Begini hasilnya dan tampaknya ada pertukaran. Benar aja pertukaran terjadi. Xbox-nya bakalan ke arah atas ngelawanin dari Uranusnya seorang J. Aku udah kayak mikir ternyata 3 menit lebih awal ya. 3 menit lebih awal. Yes. Melihat draft.
Wow, dan juga ini benar-benar kayak selalu ditemenin dari seorang Brunonya, benar-benar dicoba jadiin. Iya, tapi belum ada pick off-nya sih. Belum ada pick off. Kalau kita ngomongin masalah tadi yang sempat kita bahas di draft pick, dengan adanya Kaja, harusnya mereka memanfaatkan pick off lucu dari awal. Pick Tapi off kali ini lucu. belum ada pick off-nya. Kita masih main aman banget. Kleno memanfaatkan farmingnya dengan luwes. Tapi kalau seandainya kayak gini terus, fansnya juga tetap jadi gitu loh. Jadi Iya, mereka sama-sama juga jadi. sama-sama purify, sama-sama marksman hyper carry. Tinggal ketemu di range-nya doang nanti. Ngadu range dari damage ketika udah face to face. Face to face atau misalnya dari war-nya kayak gimana, karena kayak volleyball dari seorang Bruno juga ngeselin banget sih. Iya, tapi Jadi kalau bikin misalkan mecah war. ngomongin masalah 8 menit pertama ya, aku megang fans jauh. Lebih megang fans ya dari Iya. seorang Ini Granger. masalahnya damage-nya lebih tinggi banget. Dan Azer, Wave of the World keluar begitu saja, masih ditahan juga damage-nya. Masih belum ada impact yang maksimal. Lihat, fansnya udah level 6 kali ini. JH datang tentunya dengan level 4 dia udah punya Last Insanity. Tapi apakah mau team fight kali ini? Karena dia udah melakukan rotasi dengan cepatnya. Muter lagi, dituker lagi ternyata di top lane-nya ada Hinel dan pause terjadi. Iya, semuanya bermain benar-benar pasif banget, anteng banget loh untuk saat ini. Gak ada kayak, mungkin bisa dibilang lebih hati-hati ya. Kalau dari 2 game awal, Onyx selalu coba dapetin buff dari tim Iya, tapi kalau Siren. misalkan di game yang ketiga kali ini Nggak kayak mau ambil resiko. aman sih. Dan Aman. networknya masih dibilang sama dan bahkan lebih unggul buat tim Siren. Walaupun Betul. sempat ada beberapa objektif yang diambil kayak jungle. Tapi kalau kita ngomongin masalah level ya, ini masih menang dari si fansnya. Si Jadi fansnya kayak masih aman-aman aja. Masih imbang-imbang aja kalau misalkan mereka mau team fight di area mid lane. Pertanyaannya adalah siapa yang bakal turun duluan ke area mid lane ya? Apakah dari Siapa yang mulai dari war-nya ya? J-nya Iya. yang dia mau masuk dengan nahan badan dengan Uranus karena dia udah punya level 4, dan dia punya concentration, Ya. atau Hinel yang dengan Inferno-nya. Jadi ada lebih punya damage gitu loh. Lebih Dan punya nantinya damage. J bakal nahan laning phase-nya aja karena lawannya adalah Chow. Chow-nya nggak bakal bisa Way of Dragon langsung instant kill ke arah seorang J gitu. Ya, nggak bakalan instan kill. Ini offline-nya Iya. sama-sama kuat semua. Maksudnya kayak side lane-nya benar-benar nggak bisa diganggu gugat. Benar, Ini benar, tinggal benar, gimana benar. caranya dari 3 orang lainnya yang geraknya selalu berbarengan. Itu entah inisiasi war-nya atau mungkin Atau mereka kayak mau coba untuk nge-engage ke nge-engage, offlaner-nya. yes, Makanya, tapi nge-engage kalau ke nge-engage offlaner-nya. offlaner, ya aku sih mendingan nge-engage ke arah bawah. Soalnya kan kalau Ke arah misalkan bawah. kita nemuin masalah Tamus itu kan tadi di atas juga sempat ketemu sama Xborg kan. Nah, ketika udah ketemu sama Xborgnya pindah lagi ke arah bawah. Iya. Artinya ketika Xborgnya di bawah, Xborgnya ini nggak punya darah yang maksimal gitu loh. Nggak punya kapabilitas untuk bertahan 100%. Yes, Dan mau nggak mau ya udah jebolin aja bawahnya. jebolin area Mau nggak mau bawahnya. nanti Xborgnya Benar, harus mundur dong. Nah. Bener aja, lebih objektif ke arah turretnya juga dan Yes. ini Ayo, bakar terus. dia ditukar terus ya kayaknya. Tadi Xbox udah ke arah atasnya dari tim turretnya, tapi langsung ditukar lagi. Jadi diketemuin terus gitu, mau coba diketemuin tapi hinalnya juga kecuali ternyata ada cowoknya yang di arah atasnya. Ya, mungkin di sini saya Onyx Prodigy pengen pengen menerapkan metode ini barter. Barter, Iya, setiap ada yang tukar-tukar size ya tukar barter ya. Iya barter dong. Iya Sangat pokoknya old school ya. jangan sampai dapetin kelemahannya ya otomatis. Benar. Dan kalau ngomongin masalah kelemahan kali ini Onyx Prodigy coba untuk amanin advantage-nya terlebih dahulu. Bisa dibilang mereka tidak ingin kelihatan kelemahannya kalau misalkan dari segi level ya. Ya. Karena dari segi level fansnya lebih farming gitu loh. Kita bilang dia level 7, kliennya masih level 6, sementara trustnya di top lane juga tidak bisa diganggu sama sekali. J bakal kesulitan lebih tepatnya kalau J yang ketemu sama J, tapi kali ini ada pergerakan dari satu buah Hurricane Dance. Azer berhasil mengamankan Hurricane Dance ke arah Keyboy dan poin killnya diamankan sama Fans. Bounty Hunter plus 80 Kerasa gold. banget. Ini dia. Kerasa banget killnya, ditambah itu emang kajanya udah nggak bisa bergerak, ditempelin Hurricane Dance ke arah tembok ya, sama sekali bener kayak free kill aja untuk fansnya dan dikasihin killnya. Dan sementara itu bener-bener dari seorang Bruno-nya bener harus farming terus-terusan, sedangkan Fans sama Bruno levelnya sama ya untuk saat ini ya. Akhirnya sama. Tadi sempat ketinggalan sekitar 1 atau 2 level, tapi tampaknya dari arah atas Siren Esport udah berhasil dapetin turret, lebih unggul. 2000 network itu juga kerasa loh, padahal 2 kill doang. Dan kalau misalkan kita ngomongin clan, ya clan memang farming, tapi tidak se-farming fans. Nggak efektif ya, maksudnya farmnya lebih efektif dari seorang fans ya. Iya. Sampai dia benar-benar dapetin gold yang cukup banyak dan juga bisa dapetin kill sekaligus. Ini thanks to Turtle sih ini. Karena kan Turtle dia udah benar-benar. pengamanan Turtle tanpa ada kontes juga. Ketika tadi kita lihat juga Keyboy burungnya kejepit sama Zer, mau nggak mau bakal tumbang 1 poin kill plus 80 gold. Kali ini Jae udah mulai kelihatan juga. Patapon masih tahan di depan sana, bakal diambil juga. Halo, say hi dari Azer. Saya Sekarang hai aja. Keyboy-nya juga udah mulai muncul. Udah punya flicker sama Divine Judgment, tapi apa yang bakal ditarik sama seorang Keyboy?
Oke, dan sementara itu benar-benar kayak pasti banget. Tapi di sini Siren bakalan komit ke arah bawah. Sedangkan apa yang bakalan dilakuin Onyx Prodigy itu belum kerasa objektifnya. Bahkan minion di arah atas udah habis. Walaupun mereka dapetin turret, mereka nggak dapetin turret. Oke, minion masuk. Oh, tapi bersih. Bersih di arah bawah, jadi nggak bisa didapetin juga turretnya. Jadi masih cukup baik sih. Ini dibilang pertahanan dari seorang exportnya. Dan trustnya kali ini yang kesulitan sih. Karena regen yang dimiliki sama Jay bakal bisa dimainin dengan adanya jungle monster, dengan adanya minion. Dia tinggal sengaja aja di hit ya kan, ada concentration juga. Jay bakal Jay. langsung mundur. Divine Judgment keluar, tentunya bakal tumbang sendirian dengan cepatnya Hurricane Dash digunakan tapi masih bisa mundur dari Kleino. Yes, bener aja. Langsung ditumbangkan dari seorang J ini. Saatnya momen mereka mungkin nge-zoning out biar bisa dapetin arah atasnya. Atau midnya bakalan dipertahankan terlebih dahulu. Kita udah lihat pergerakan. Bahkan Tamusnya cukup berani banget coba nginvasi ke arah blue buff-nya. Dan fansnya bakalan dapetin buff-nya dengan sangat aman. Wow. Dan sekarang Bruno-nya kekurangan untuk jungle lagi dan lagi untuk farming terlebih dahulu. Dan mereka lagi-lagi walaupun numbangin satu, objektifnya belum kerasa banget dari tim Onyx Prodigy. Sekarang Turtle bakalan jadi kontes juga. Kayaknya bakal jadi free turtle buat Onyx. Tapi ada fans, Fans hati-hati. terlalu jauh di depan sana kayaknya. Oh my god, berhasil langsung diamanin. Hurricane Dash dapetin Kiboy. Kiboy bakal mundur kali ini. Bakal ditarik lagi, ternyata bakal tumbang satu. JH mengincar ke arah belakang, dapetin dari Kleino Okara J. Satu untuk satu pertukaran killnya. Tapi kali ini lihat Hinelnya jadi free hit di arah bottom lane. Free far banget. Karena apa? Karena JH-nya join the fight. Join the fight, terus Hinelnya juga langsung bisa coba dapetin turretnya hancur ya di tier satunya. Sekarang coba ngamanin dulu tier 2-nya. Tapi itu udah bagus banget, udah dapetin turtle, udah dapetin kill, bahkan dapetin turret di arah bawah. Ini benar-benar tim Siren Esports dapat banget objektifnya, benar-benar bisa ke jalan semuanya, farmingnya juga cukup Lihat, cepat. Jay. Oh, Jay langsung bikin Twilight Armor loh. Dia nggak mau Gila. terkena critical damage daripada seorang Kleino. Jadi nanti ketika di team fight dia yang Team fight bakal dia nahan masih- damage-nya. Dan ini kayaknya bakal ke Blade Armor sih. Atau Immortal juga oke harusnya. Dia nggak ke Oracle terlebih dahulu. Tidak seperti pada Uranus umumnya. nggak seperti umumnya ya, dia benar-benar bakalan jadi sustain banget untuk saat ini dari seorang Uranus. Dan lagi-lagi coba di-commit tapi J-nya masih cukup aman sekali, bisa kabur dengan perlahan. Sementara itu mereka bakalan coba nge-engage ke arah mid lane ya dari seorang Siren, atau kembali lagi farming ke dapetin red buff-nya lagi mungkin dari seorang fans. Ya masih farming Farming. sih. Nggak bakal mau terlalu riskan banget kalau misalkan mereka mau fight terus. Yang ada nantinya JH-nya juga bisa join fight gitu loh. Karena dia punya Last Insanity sekarang. Tapi J, Oh J, halo di-commit guys. J mau kemana? Langsung Pandai Vulkan? muncul. Masih ada Molina Blitz kah? Nggak ada. Wah, Malah lari-lari. backup. Dead Sonata dibalikin begitu saja. Masih bisa transform menjadi Molina. Dan Aether di sana sudah siap untuk membackup dengan cepat. Tapi Wah, kali ini turretnya jahat langsung diamankan banget. dengan instan. Siren Esports mereka memanfaatkan satu buah ganking yang gagal dari Onyx Prodigy. Mereka langsung banyak banget snowballnya. Dengan sangat jelas mereka mendapatkan buff. Kerasa Mereka mendapatkan turret dan mereka masih mau lebih. Mereka mau dapetin turret di bottom lane-nya. Iya, gimana harusnya dari Onyx Prodigy itu mereka itu strateginya pick off, tapi dia tadi coba pick off-nya dari seorang J. Udah terlalu tebel, lama banget untuk nge-engage-nya, terus langsung di backup sangat baik, cepet banget sama fans dan juga kawan-kawannya. Jadi mereka nggak berasa banget impact-nya, dan sekarang mereka harus coba cari kesalahan mungkin yang akan dilakukan Siren Esports, yang dimana belum kelihatan ya apapun kesalahan itu. Karena kalau kita lihat backup-nya benar-benar cepet banget. Tapi Langsung Rinko marah. cewek banget ya. Dari Kenapa? kesalahan. Nyari kesalahan. Ya, karena ini mainnya Siren Esports udah cukup objektif, perfect banget. Iya, karena mereka Saat emang ini. dari tadi kayak Iya. bener-bener no mistake banget dari No Siren mistake. dari awal. Bahkan mereka dapetin blue buff ini jadi keunggulan banget. Dan stunnya connect JH. Gak bakal di Hurricane karena dia masih punya Viraga Armor. Sementara itu, sakit banget itu. Wow, Sakit karena kembali banget. lagi siapa yang mau mereka pick off sih dari seorang Uranus yang udah sustain banget, susah. Oh no, Clay-nya Oh. loncat begitu saja. Hinel, reverse time keluar, Purify. Masih ada 1000 Pounder juga, tapi masih bisa mundur dari Clay. Viraga Armor yang bakal pecah. Masih punya Immortal juga dari JH. Tapi kali ini Hinel lebih berfokus sama turret di area top lane. Yes, benar banget. Mereka benar-benar objektif ketika turretnya udah selesai, ya udah mundur aja. Kayak mereka ngamanin objektif lainnya, dan lagi-lagi red buff-nya diamanin. Ini nggak dikasih farming habis-habisan dari Rugi seorang banget. Bruno. Dua buffnya diambil Kerasa. sama tim Siren. Fansnya ada level 15 di bawah menit ke 10. Excuse me. Oh, ini udah super kaya banget selisih. Super hyper Selisih duper carry. gold-nya aja udah kerasa 3.000, banget loh, 3.000 3.000. Nggak, Dan dia Oh, mau dia- ke Malefic Roar atau ke Berserker Fury sini. Berserker sih harusnya. berseker. Kalau Berserker lebih gila lagi sih. Dia sekali rondo bisa dapat kritikal yang Kritikalnya tinggi. kerasa ya.
Kali ini Kiboy-nya bakal ketahuan. J-nya ternyata nggak bikin Blade Armor, dia bikin Dominance Ice biar attack speed dan kritikalnya berkurang dari Clan No. Dan tampaknya masih bisa Flicker mengamankan diri. Ya, Molina Blitz-nya masih digunakan juga, masih terlalu aman. Lebih tepatnya pergerakan dari Onyx PDG tidak terlalu terburu-buru. Dan kalau misalkan kita melihat dari sini, langsung dihajar bersih dengan reverse time. Lain No masih mencoba untuk mengamankan free hit-nya karena dia nggak punya red buff, otomatis damage yang dia miliki tidak sekonstan tadi. Tidak sesakit itu, dan dia benar-benar coba cari aman terlebih dahulu, farming juga dari minion-minion yang lewat. Tapi sementara itu enak banget ini pergerakan dari tim Siren Esport udah luas banget, mau kemana pun ke arah atas dan bawah. Ketika kayak wave-nya ketemu di area mid, ya udah tinggal Uranusnya aja ngebersihin biar tetap wave-nya jalan semua dari ketiga sisi. Dan sekarang Lord-nya bakalan susah banget untuk dikontes karena damage dari tim Onyx Prodigy pun juga nggak bakalan begitu berasa. Satu bar hilang dengan satu kali Rhapsody dari Pans, dan kayaknya bakal langsung ke area Lord tanpa adanya kontes. Mungkin karena lihat di sana auto time bomb-nya Auto time bomb. udah banyak banget itu. Ayo ditabung, cicil. cicil. Kejar. Kiboy dapetin satu Lord tanpa adanya kontes. Siren benar-benar mendominasi banget. Rose Gold Meteor dari Hinel, nambah spell spam dan juga durability dia ketika team fight. Yes, dan sekarang mereka tinggal ngatur aja wave-nya sembari kayak nunggu Lord-nya jalan bersamaan dengan wave. Sementara itu juga di area mid-nya nggak dibersihin juga, otomatis 3 lane sekaligus. Flame shot keluar, masih bisa bertahan. Gila, nggak dikasih sama sekali. Bener-bener nggak dikasih dari segi buff-nya. Mulai bergerak ke area mid lane dari Hinel. Hinel udah mulai muncul juga dengan menggunakan Molten Sight di top lane. Kali ini Lord-nya masih berjalan, berlenggang leha dengan sangat-sangat bebas. Tahan terlebih dahulu, tapi masih ada Hinel juga di depan sana. Transform, hati-hati. Ada Molina Smooch di depan sana. Jangan sampai jadi rakun ketika udah mulai masuk ke area base-nya. Tapi kali ini Deadson atau yang connect, Kiboy-nya sekarat. J-nya udah mulai masuk tentunya. Ini X digunakan, sisa di bawah 4. Tapi JHH dalam ancaman. Immortalnya masih ada, namun dia masih bisa survive juga. Lord-nya bakal tumbang begitu saja di area top lane. Yes, bakalan ada pertukaran aja ke arah mid lane. Sementara itu dari seorang Pras mencoba untuk dapetin turret karena mereka benar-benar nggak kerasa banget objektif yang nggak ada yang bisa tersentuh dari turretnya, dan sekarang harus ditumbangkan. Ada pertukaran yang sangat baik sekali. Atau mereka harus nambahin gold mereka sih dari ngancurin turret itu sendiri. Karena Bruno-nya benar-benar kerasa miskinnya, nggak bisa dapetin buff, nggak bisa farming dengan aman di area jungle-nya. Dia cuma manfaatin dari minionnya. Sekarang aja buff-nya udah ditungguin. Ini gila sih, bener-bener sabar banget ditungguin dari fans. Walaupun kalau misalkan kita melihat dari keadaan laning phase, ya sebenarnya fans dapetin 4 buff. Empat buff, semua buff-nya direbut sama dia. Diambil sama dia, karena dia udah, dia satu kali Rhapsody dapetin buff. Yes. Dan dia udah punya Malefic Room. Tepat sekali, tapi tampaknya dari adanya satu turret yang hancur di arah bawah, mungkin dari Onyx Prodigy mulai bisa keluar perlahan ke area sungainya. Tapi tampaknya balik lagi karena ada satu belum sih, harus tiga-tiganya sih. Susah sih ini ya. Harus tiga-tiganya juga dari outer turret ya. Outer turretnya mungkin kayak kembali lagi mapping yang capable aja sih. Yes, ngalihin perhatian ya, mungkin kayak kembali lagi nanti dari seorang Trust dengan cowoknya coba dapetin, tapi tampaknya udah ada war juga di arah top lane. Keluar, tapi kali ini belum ada Hurricane Dance yang masuk, ternyata masih ada Bully the Blitz di arah belakang. Puri digunakan, Lasin tadi dia bakal kena 2, masih ada Time Journey juga. Inel bakal mundur, masih ada Angel Spell, dan juga kali ini belum ada yang tumbang sama sekali. Melihat Jay juga yang cukup strong di depan sana, nge-agroin turret damage yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Ya, tebel banget tentunya. Dimana Time Journey udah keluar juga, jadi mereka harus balik lagi. Coba susun strategi lagi, tapi di arah bawahnya Trust bakalan coba jadi incaran dari tim Siren Esport. 3 orang sekaligus, ada fans di situ, bakalan berbahaya banget. Tapi Trust masih cukup aman, masih bisa kembali ke area base-nya. Oh, penasaran satu kali rondo hit dari fans itu berapa bar ke Chow ya? Berapa bar kecow? Iya, karena kan ini kan cowoknya cowok assassin kan. Oh ya, jadi lebih bisa dibilang tipis ya. Iya, squishy banget. Dan kalau misalkan ternyata rondonya keluar barengan sama kritikal, itu yang bakal jadi momen-momen gila banget. Jadi kerasa kayak empuk banget ya, jadi kerasa kayak empuk cowoknya, nggak kayak nggak punya Shunko. Yes, benar banget. Dan juga jadi amankan begitu saya sama seorang JH. Yap, dan kayak mereka kembali lagi benar-benar coba cari aman, jangan sampai ada yang kecolongan dari inhibitor turretnya ya, dari tim Onyx Prodigy. Makanya mereka sambil cari gold lebih lagi tentunya. Nggak mau, pokoknya dia benar-benar harus nahan 3 inhibitor turret sambil kayak jadiin dari seorang Bruno-nya. Tapi kalau misalkan jadi pun masih lama banget ini. Masih lama ya, masih. Pertanyaannya dia mau bikin apa coba sekarang? Apakah dia mau bikin Demon Hunter Sword dengan satu sword itu?
Demon Hunter Sword. Karena di sini emang tebel-tebel banget loh. 3 hero lainnya dari tim Siren Esports. Sustain banget. Makanya apakah di Demon Hunter Sword untuk Horizon slow effect. Lord, Oh, yang Lordnya kedua, udah mulai muncul lagi. Dan bahkan kali ini melihat fans yang udah mulai datang lagi, kayaknya bakal langsung diamankan dengan cepat. Time bomb bakal digunakan di segala arah. Gila, Jadi nggak berasa. bener-bener sekarat banget dari Kiraga Armornya. Kleino diloncatin sama Hinel, masih di monster ke belakang. Mana Divine Judgment-nya? Dengan adanya Immortal, Hinel cukup berani di depan sana. Dead Sonata, kena dua, langsung transform, langsung hilang. Ternyata Dead Sonata yang terlalu sakit di depan dari fans. Bahkan kali ini lihat JH-nya udah nggak punya apa-apa lagi selain Kiraga Armor yang tumbang. Yes, Sementara Jay. ada Hurricane Dance Offensive yang dilakukan sama seorang Azir di arah belakang, masih bisa pick out juga dari Last Insanity. Last Insanity digunakan kena 4 tapi tidak ada impact yang maksimal, bakal jadi double kill untuk double Fans kill. di depan sana. Trasnya udah mulai muncul, Discreedy dilakukan dan bahkan yang Immortal bakal pecah. pecah begitu saja. Trasnya bakal tumbang dan ternyata berhasil mendapatkan Fans, tapi Tras juga Klein. harus tumbang. Kleino sendirian di depan sana, mungkin bakal langsung diinvasi, langsung di pick out ke arah depan. Masih Susah ada sih. Ionic Shield juga dan ternyata Kleino bakal tumbang. Wah, Dan wipe Journey out. plus wipe out, double kill dari Jay, dan inilah dia Siren Esport dengan wipe outnya. Apakah mereka mampu untuk mendapatkan mid lane inhibitor turret? Yes, mid lane dan juga top lane-nya jadi terbuka banget, atau malah mereka bakalan coba commit langsung, tapi di sini nggak ada fansnya ya. Oh, dan kayak mereka bakalan commit, time journey dikeluarin. Reverse time sudah dikeluarkan Maestro. Wah, commit aja. Keyboynya ternyata Zeri coba untuk menahan di depan sana. Bahas itu Nggak bisa. Divine Judgment dan nggak bisa. Siren Esports berhasil mengamankan satu